Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. uh, Udah seminggu kayaknya nggak buat video nih. Mau keluar juga kayaknya orang lagi pada diem di rumah. Jadi aku mau bikin video ini aja deh. Experience-nya make ini ada Luxio punya babeku, punya ayahku. Udah sekitar berapa tahun ya punyanya? Sekitar hampir 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, hampir 8 tahun. Walaupun ini sebenarnya Luxio tahun 2009 ya. Luxio tahun 2009 sebenarnya, tapi apa namanya, baru dimiliki oleh ayahku tahun 2013 akhir, sekitar bulan November, Agustus, September, November, Oktober, November. Jadi ceritanya ini dari teman bapak ayahku juga, teman babehku, dijual dengan harga berapa ya waktu itu ya, cukup murah sih waktu itu, sekitar 90 ya kalau nggak salah. Dan sekarang udah, jadi dulu waktu dibeli itu kilometernya udah cukup tinggi, udah sekitar berapa ya waktu itu ya, udah sekitar 70.000 apa ya, padahal rentang waktunya 2009, ini 2009 akhir, jadi pemakaian baru 2010 sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau pemakaian tuh 11, 12, 13, hanya 13 dipakai oleh teman papaku itu, teman ayahku itu, teman babehku. Dan waktu itu kilometernya kalau nggak salah udah mencapai 110 apa ya, atau berapa lupa, pokoknya udah tinggi deh. Nah, selama perjalanan 70 apa ya, nah itu selama 3 tahun kurang lebih, taruh 4 tahun lah ya, soalnya kan Oktober, waktu hitungnya dari awal 2010. Dan ini kita udah make selama 8 tahun, tapi ya dengan kilometernya sekarang udah ada di kilometernya sekarang ada di, kebaca nggak baca ya, 170.550 kilometer. Jadi ini pernah cukup capek juga, karena waktu itu pernah aku bawa buat Uber tahun-tahun 2016 sampai 18 ya, 16 nya itu November mulainya waktu itu, sampai 2018 kira-kira. Nggak lama sih ya, karena kan waktu itu langsung di merger sama Grab sekitar bulan Maret. Tapi memang aku juga bawa Ubernya juga, nggak apa namanya, nggak di hard gitu, nggak kayak orang-orang yang ngumpulin sampai sebulan sampai 8 juta per bulan. Kalau aku paling standar dapat di Uber berapa, 1,5 juta, 2 juta, karena emang nggak jor-joran, maksudnya paling perginya juga keluarnya 2 hari sekali, terus setiap mau berangkat tuh paling habis zuhur, kalau enggak sekitar jam 10, atau kadang juga baru keluar tuh pas lagi sore, kalau enggak kadang keluar pas lagi mau habis isya, keluar malam, pulang langsung besok paginya, kadang gitu. Jadi, dan malam itu juga paling notabene banyaknya dapatnya penumpang cuma berapa kali kan, selebihnya cuma tidur di jalan biasanya. Seingat aku ya, kalau dapat malam tuh biasanya jauh, misalnya dari baru keluar, pas keluar langsung ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu kan nggak langsung pulang lagi, diem tidur dulu sampai sekitar pukul-pukul, kadang ada malam, karena
biasanya kalau ada keluarga orang yang keluarganya lagi sakit ke rumah sakit atau ke apartemen jarang ya, atau biasanya langsung balik lagi ke Tangerang karena dapat penumpang misal dari daerah-daerah Bekasi, Jalan Raya Bekasi yang sekitar-sekitarnya Cempaka Putih ke timur sedikit, dapat langsung ke Jakarta sekitar jam 3 jam berapa. Jadi emang nggak ini nggak apa namanya, sebenarnya pas lagi di Uber juga di mobil. Nah, jadi sekitar pertambahannya tuh kilometer kita tuh sekitar 8 tahun ya. Kita tuh kalau kalau perjalanan jauh juga paling banter-banter itu ke Cilegon misal, ke Pandeglang, terus ke Kuningan Jawa Barat. Gak pernah sampai misal ke Jogja. Ke Jogja pernah dibawa tapi bukan sama sama kita, sama keluarga kita, bukan dari anggota keluarga kita, tapi dari temennya ayah juga. Nah itu gitu. Nah oke, jadi gitu aja. uh, oke. Hmm, oke, kalau gitu kita sekarang ke bahas-bahas dalemannya aja kali ya. Nah ini karena emang cukup jarang dipakai ya, artinya bukan gak jarang-jarang banget sih, tapi memang kebutuhan keluarga kita tuh nggak kayak keluarga umum pada pada umumnya yang mungkin kerja daily kerja jauh-jauh gitu kan, terus harus bawa mobil segala macam. Kalau kita enggak, notabene kerjanya juga deket-deket dan notabene banyaknya pakai motor. Nah, eh, kalau dalemannya jadi masih cukup bersih sebenarnya. Bisa dilihat, jadi apa namanya, atap-atapnya ini masih bersih, masih nggak ada kotor-kotor dekil gimana ya. Dekil sih ada, cuma nggak terlampau dekil kayak mobil, udah nggak terlampau dekil kayak mobil-mobil udah umur, ini kan berarti umurnya udah 11 tahun ya. Nggak terlampau dekil kayak mobil-mobil udah 11 tahun. Ini juga agak udah mati kayaknya apa namanya, bohlamnya harus diganti, lampu ininya, lampu lampu kabinnya. Kemudian ini ada buat protect sunlightnya, ada vanity mirrornya ada, cuma nggak ada lampu, dia masih sederhana banget. Terus kita udah kasih spion apa, mirror belakang yang cukup gede. Ini udah dari bawaan dari dulu sih, dari teman papa aku juga. Nah terus kita masih belum ganti ini nih, kaca filmnya, tapi nanti kalau teman-teman ada yang mau terus minta gantiin dulu, aku gantiin ke yang 40% mungkin ya. Kalau yang 20, kalau yang 3, kalau yang di bawah 40 berapa sih, itu terlalu terlalu akuarium banget kayak gini lagi ntarnya. Cuma ini emang kayak udah ada baret-baret dikit, kita waktu itu gara-gara kenapa ya lupa. Nah terus head unitnya juga udah diganti, udah nggak single din lagi, dulu masih single din. Tapi ini udah diganti dengan layar LCD, saya lupa mereknya apa ya, Evo 808G, 96,95 inci widescreen TFT. Apa tuh, uh, belum touchscreen ya kalau nggak salah ini. Apa udah ya, jarang pakai soalnya. Coba bentar.
kalau nggak salah sih belum touchscreen, belum ya, belum touchscreen ya, dia masih pakai tombol nih di sini tombolnya. Oke, udah matiin aja, matinya mute ya, bukan pakai tombol power lagi, ini pakai mute. Tuh mati deh. Oke, matiin lagi. Oh iya, sama ini, jadi kita ada sedikit problem sebenarnya di sensor lampnya yang sensor engine, tapi sejauh ini tuh udah terjadi sejak 2018 apa 19 ya, 19 kali. Nah tapi ini nggak ada efek apa-apa, nggak terlalu ini kayaknya sih. Saya tuh pernah baca, bukan baca, pernah nonton ulasan itu tuh hanya sekitar di mana ya, lupa deh pokoknya. Nanti tuh di bagian itunya cuma perlu dibongkar sedikit terus dibersih-bersihin gitu. Nah terus oh iya, kita ini automatic ya, automatic konvensional RND 2L 1 maksudnya L nya itu. Oke, nah terus kompartemennya juga lumayan gede di bawah ya, nggak kecil dan nggak gede juga sih, standar lah. Nah terus ada cup holdernya di samping ini, ada juga folder sedikit buat asbak sih biasanya ya, tapi emang nggak ada yang ngerokok kita juga. Nah terus ini tempat receh sebenarnya, daripada disebut cup holder lebih tepat disebut tempat receh. Ini tempat spray mungkin ya. Nah ini terus ada cup holder sama belakang. Nah terus kita ulas ke belakang kali ya, coba bentar. Nah ini mah pompa portable, kita emang biasa pakai pompa portable terus bawa kemana-mana, jaga-jaga. Lagi agak kotor. Oke, duduk dulu. Untuk dimensi duduknya juga gede banget nih. Ini sebenarnya bisa di reclining. Ini udah reclining paling belakang sebenarnya. Kalau reclining depannya apa, ini paling depan ya? Saya ingat ini paling belakang. Oh iya, ini paling depan. Paling depan juga segini. Paling depan tuh juga masih luas banget gitu. Cuma emang kita ini kayak EPV kayak ya, karena mesinnya mesin tengah ya, nggak di depan kayak Evalia, nggak kayak Alphard. Jadi dimensi kabinnya emang agak terganggu sama mesin yang ada di tengah sini nih. Tapi nggak, kita coba pengen reclining. Nah ini reclining paling belakang dari yang depan ya, dapetnya segini ya. Wah, kunci ya. Oh benar. Oke. Nah ini baru jadi nih. Nah gini deh, kalau recliningnya paling mentok di depan ya segini dapetnya, dan di belakang tuh jadi luas banget. Perbedaannya kalau dia nggak di reclining yang tengah ke paling depan, sebenarnya masih luas, masih enak, masih selonjoran juga enak. Dan kita tuh, sorry bentar. Nah ini tuh korek apa sih ini? Oh iya nih, posisi tidurnya maksimalnya cuma segini dia.
cuma cuma sekitar 45 derajat doang, nggak bisa sampai blast gitu ya. Kalau yang depan bisa, yang depan bisa sampai segini. Coba nih lihat, kalau yang depan dia bisa lumayan tiduran. Bisa lumayan ya. Tapi kalau yang tengah sama yang belakang dia nggak bisa, dia cuma bisa setengah doang. Nah terus kita di sini udah pakai gordeng nih, ini agak copot di yang di samping, yang di belakang agak copot, tapi ini kita masih suka ini, biasanya copot gara-gara kita suka bawa anak kecil nih. Pokoknya emang nggak cuma anak kecil sih, kadang orang tua juga nggak apa namanya, nggak respect, kadang nggak apik, geser copot aja. Cuma kan emang ini masih bisa apa, nggak apa namanya, nggak paten ya, emang bisa. Kalau lagi susah nyopotin gordengnya bisa dicopot gini juga emang. Dan ini kan ini juga apa namanya, dia tambahan sendiri juga, nggak dari sononya. Nah pokoknya gini deh, masih cantik kan, masih cakep kan ya. Dia AC-nya juga masih dingin kok kita. Insya Allah perawatan mah kita nggak salah-salah juga. Paling nggak radiator belakangan kita agak kurang tertib, suka diganti pakai yang luar biasa. Tapi it's no problem lah, cuma kadang suka ngelitik aja waktu mesin dimatiin, suara airnya kayaknya kurang halus, nggak kayak pas lagi pakai coolant. Tapi overall karena kita emang jarang overheat ya, jarang perjalanan yang berpotensi buat overheat, ya emang nggak ada masalah. Jadi it's fine. Yes, so far it's fine. Terus apa lagi nih kira-kira yang mau diketahui? Holder di atas nih, dia masih nggak fleksibel, dia masih yang keras, standar keras. Pokoknya dia udah double blowernya masih truk gini ya, masih kompor, cuma emang masih dingin. Alhamdulillah kita masih perawatannya masih cukup oke. Apalagi kira-kira, dia colokan GSB paling. Nah dia kan nggak kayak mobil-mobil hatchback kebanyakan, terus MPV juga, MPV Avanza, Xenia yang dia ada kompartemen di tengah. Kalau ini full loss, nggak ada kompartemen di tengah. Jadi kalau cermat-cermatnya kita sebenarnya dashboardnya tuh memang pertahanannya di sana tuh, di ujung kiri sama ujung kanan aja, langsung nggak ada pertahanan tengah. Tapi kalau nggak salah yang baru itu emang udah ada versi barunya, yang versi 2017 itu ya kalau nggak salah, itu emang udah ada kompartemen di tengahnya. Terus ada juga yang jual juga kompartemennya, kalau teman-teman juga mau nyari itu ada kalau nggak salah yang jualnya, jual kompartemen buat Luxio ini. Nah untuk warna catnya sendiri kita keluar ya.
suaranya gitu brek. Nah ini untuk warna catnya sendiri udah kurang bagus sebenarnya, tapi masih cantik sih. Malah warnanya nggak umum, warnanya itu hijau kebiru-biruan. Sampai sekarang aja masih bingung ini sebenarnya warna hijau ke biru, tapi kalau di apa namanya di SNK tertulisnya hijau metalik. Nah terus bannya kita pakai 17 ya kalau nggak salah ya. Bannya berapa sih? Bannya ini kita pakai ring 15 205/65 Brixton ya. Kita pakai Brixton dulu sebenarnya pernah pakai apa tuh yang Korea. Sekarang pakai Brixton. Kita ada sarapnya juga di bawah, itu Brixton juga kalau nggak salah. Dia ada di sini, Brixton juga kalau nggak salah. Kita knalpotnya juga masih berakhir sampai sekarang. Kita belum ada kaca belakangnya belum dipoger. Nah lampu panjang ya kayak gini cukup modern tahun 2009. Mungkin gini yang kekurangannya lainnya, nggak tahu ya, ini bukan kita yang perbuat, jadi kayaknya masih teman ayah dulu. Bumper depan ini warnanya agak kurang sama ininya tuh kurang sama ini, mungkin itu aja. Tapi kalau kalian nggak mau ganti kan nggak jadi masalah juga sebenarnya, nggak jelek banget sih, nggak terlalu ketara juga. Paling ya umumnya mobil-mobil lama ya, ininya udah agak pudar, cat tang airnya begitu, belakangannya jarang tutupin aja sama kita. Terus apalagi coba, mungkin ada jamur dikit, kalian bisa akalin lah, coba. Terus ini masih nempel nih, masih nggak pernah dicopot-copot, mudah-mudahan emang. Ini agak kurang bersih aja karena belum dicuci, ntar mau di steam biar rapi. Oh iya, interior basis bahannya apa ya, ini kok agak-agak gini sih. Tuh bentar, mau dibersihin dikit pakai aqua, 2 tang bukan aqua. Bentar, pakai air aja sebentar, agak kotor nih soalnya tuh. Belakangan agak kurang ada yang mikirin nih mobil, pada sibuk urusan masing-masing. Nah gitu aja paling ya, nggak banyak lagi. Oh iya, jadi dia belum ada ini ya, belum ada airbag. Emang waktu itu ini pada versinya cukup, jadi Luxia tuh ada pokoknya aku tahu cuma ada yang aku tahu pantarannya X ini kan X ya, pantarannya X ini ada yang X Prestige. Nah itu kayaknya yang komplit. Ini kalau ini belum ada airbag, terus
eh, apa namanya, setirnya juga emang udah umum kali ya, pada tahu ya. Ini tuh setirnya juga nggak ada til, nggak ada teleskopiknya, recliningnya juga seadanya, kursi-kursinya cuma ya itu, nggak ada pengaturan adjusternya juga, cuma reclining sama sliding aja. Kemudian apalagi kira-kira yang perlu diketahui, agak kotor juga nih. Terus kita tuh jarang banget buka-buka kaca kalau di jalan, emang nggak ada yang ngerokok juga, jadi emang ya relatif bersih sih ya. Oh iya, aku pengen ngulas ini bagasi belakang, cuma mentok pintu sama ke tembok itu, ke jendela, jadi mending dari sini aja ya. Untuk bagasi belakang sebenarnya nggak gede-gede banget, tapi kita biasa kalau misal ke Kuningan itu cukup lah naruh tas mah. Dia bagasinya kalau buat kelasnya ya cukup, apalagi kalau dicopot ininya, kursi kalau dicopotnya mesti pakai baut ya, soalnya apa namanya, dia nggak model-model kayak Sienta yang lipet ke dalam sampai rata sama apa namanya, rata sama lantai, itu enggak. Terus nggak kayak apa, Evalia juga yang angkat ke atas. Dulu aku tapi pernah bawa meja di dalam sini, meja kayak meja resepsionis, panjangnya sekitar 2 meter atau 1,5 meter. Aku taruh nih di dalam, aku copot-copotin dulu kursinya, berangkat dari daerah-daerah mana ya, daerah Victor situ, Tangsel, sampai ke sini. Alhamdulillah capek capek nyopot pasang kursinya sama ngangkat mejanya, itu beratnya bung, kakiku kotor, agak kotor. Oke, kalau mau dengar suara mesinnya, mau usah lama-lama ya. Nah, itu suara mesinnya, nggak ada yang ngelitik. Dia kabin juga cukup kedap sih ya, walaupun ini karetnya kita agak rusak nih di sini. Kita agak rusak, nggak pernah nyari, susah nyarinya. Kalau kalian mau kanibalin deh, bukan kanibal ya, apa pokoknya beli yang sejenis terus tempel-tempel bisa aja sih sebenarnya. Nah ini kayak gini. Oh iya, aku suka nutupin kalau lagi manasin, suka nutupin pakai tutupan, soalnya asapnya suka ke dalam rumah. Ini enak emang di dalam. Jadi aku tuh kalau lagi manasin tuh kayak gini, maksudnya biar asapnya tuh nggak masuk ke dalam arah itu lah. Oke, kira-kira apa lagi yang mau diketahui? Sambil nanti aja ya. Oke, kita buka kap depannya aja. Ini udah agak macet sebenarnya. Sejak kapan ya ini?
tuh. Bentar. Nah ini keadaan bak depannya. Ya teman-teman bisa lihat kering ya. Coba aku buka mesinnya juga. Mungkin aku matiin aja dulu. Ini recliningnya kita tekuk paling tekuk, baru kemudian kita buka. Nah bisa dilihat ini tuh masih kering semua ya, kita nggak ada masalah sama ya, alhamdulillah nggak ada masalah. Cuma ini agak kotor aja, nggak pernah dicuci karena emang yang orang-orang yang mobil-mobil yang kap tengah ini orang jarang terlalu mantau ya. Akinya ada di sebelah sana. Ini belt-beltnya ada di sini, kurang kelihatan, tapi overall ini masih baik, sangat baik. Karena sekali lagi aku ulang, ini mobil bukan mobil capek. Semenjak dia ada di tangan keluarga ayah saya, ini bukan mobil capek. Keluarga babehku, ini bukan mobil capek. Ya relatif masih aman. Terus kalau naik juga karena kita keluarga kita bukan keluarga yang apa namanya, wah ini udah ada yang di ini nih sama tikus nih, bahaya nih, ntar dicari nih, kebandel nih tikus nih. Harus ada kabel-kabel yang dicek nih. Tikus bandel kalau udah mobil banyakan diemnya. Oke, kita buka aja coba sebelah sananya. Jadi teman-teman, aku nawarin ke teman-teman yang berminat sama mobil ini, harganya ada di angka 80 ya. Kita nggak turun lagi. 80 udah net. Kenapa? Karena memang ini mobil yang terawat pertama. Jadi kayaknya kalau yang belinya orang-orang dealer kayaknya kurang cocok juga ya, karena nggak akan ada untungnya kalau dijual lagi juga. Kita cuma maunya 80 net, nggak mau kurang. Karena kita juga mau beli yang baru juga, dengan alokasi uangnya dari sini semua. Dan ditambah sedikit-sedikit. Nah kemudian apa ya, mau bukanya susah ya, kayaknya ini harus ditutup dulu deh, kalau enggak susah. Cleaning dulu, permennya masukin, airnya tumpah sedikit. Oke, sebentar, sebelum dikunci lupa, hampir ngejumpang. Juga rapiin dulu sebentar. Apa nggak usah deh, ntar juga ketutup dia. Oke, tarik lining, kita tekuk,
Oke. Ya, kita buka. Nah, ini dia penampakannya. Waduh, ini jarang saya sentuh nih. Dulu lagi bau Uber saya sering banget ya, hampir tiap hari saya kontrol. Nah, ini cuma berdebu doang ya. Ini di banjur air juga masih oke nih sebenarnya. Ini kok kayak ada rembes-rembes ya? Kenapa nih ya? Kemarin-kemarin nggak ada ini. Mungkin kemarin dari bengkel ayah saya. Tapi relatifnya nggak basah-basah. Gimana ya? Ini kelebihan oli atau gimana ya? Ini bukan kuning karat ya kayaknya ya. Kuning kotor aja ini mah. Wah, ini tutupnya juga udah dulu kayaknya nih. Selebihnya masih oke ya. Nggak ada keropos juga, karena kita nggak pernah kebanjiran juga. Kalau itu bisa dilihat agak-agak kuning, hanya agak-agak kuning aja knalpot. Tapi selebihnya gardan bagus, segala macam bagus. Power steering fluidnya masih cukup suka dikontrol. Oh iya, setir tadi kita belum bahas ya, coba kita nyalain lagi sebentar. Bentar, ada pengumuman yang meninggal.
Oh, ini kita bautnya nggak tahu kemana nih ya, teman-teman bisa cari kali ya, atau diikat pakai gini. Aku buka-bukaan aja ya, aku perlihatkan semuanya. Ntar kalian kalau mau ada PR atau minta dibenerin dulu semuanya, ntar aku coba. Ya, ini masih ringan ya. Ini aku nggak mau full ini, soalnya kiri tembok ada keran juga, ntar patah kerannya. Ya, overall sendiri masih oke, nggak ada masalah. Dan ya itu tadi aja, udah semua ini cuma hiasan doang, kompartemennya bukan asli. Udah ada kunci-kunci juga, kalian bisa bawa, atau kalau nggak butuh juga bisa taruh sini aja. Untuk pompa portable-nya kalian boleh ambil juga, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma kalau bisa PR tolong nggak tibanin ke saya, kalian bisa selesain sendiri atau mau minta selesain sama saya, ntar saya kasih laporan berapanya. Mungkin itu aja ya. Selebihnya cat-cat masih insya Allah masih oke. Keadaan mesin oke, aku bongkar dikit aja. Terakhir kita ganti kayak tali persneling. Jadi dari sini ntar ada sambungannya ke bawah. Nah, itu kita ganti waktu itu terakhir ganti, harganya berapa ya, ke persneling atau ke setir saya lupa. Cuma akibatnya ada agak-agak suara-suara ngerenyit, tapi nggak ini, cuma apa, nggak pas lagi jalan ya. Itu kalau pas lagi berhenti, gimana ya, waktu itu setir berarti ya, dan udah hilang juga sebenarnya. Dan di dalam sini kalau kalian mau cek, jadi kita ada kayak manual ngakalin gitu. Jadi waktu itu pernah kayak ada sesuatu yang kayak copot gitu, cuma udah paten, nggak paten banget, tapi pokoknya kita udah perbaiki, oke, kita akalin. Jadi ini riskannya yang kayak gini ya, tolong tiap mau pindah persneling ditekan sampai full, jangan segini. Ini kan belum tuh, iya, terus full baru pindah R gitu, nendang tuh. Nah, N harus full. Nah, yang salah tuh kadang gitu, suka teledor ya. Harus pindah, harus tekannya full. Nah, ini ada odo juga. Odo ini buat tenaga aja ya, buat tenaga. Ini dia akan muncul odo kuning buat tenaga nanti, jadi konsumsi bahan bakarnya juga lebih besar lagi. Udah sih itu aja paling. Ini sama ganti lampu paling nanti. Ini paling kalau ganti lampu ntar kita berapa, 5.000 ya, 10.000, 15.000. Ntar kita coba gantiin kalau kalian udah ada yang minat. Lampu tengah mah masih oke ya, yang lain masih oke, masih jalan. Kalau selebihnya door kita nggak otomatis, nggak kayak Sienta. Terus jadi elektriknya juga nggak terlalu banyak, tapi power window kita masih jalan. Coba lihat ini sensor-sensornya kelihatan ya. Ini kalau aku cetrek ini dia nggak mau buka, yang belakang, samping belakang nggak mau buka, tapi kalau aku cekrek ya kebuka. Oke. Nah, terus aku ini lagi bisa nutup.
Nah terus ini juga baru ganti ya, kalau nggak salah waktu itu pernah agak dol sedikit nih yang autonya. Oke. Oke. Selebihnya nggak ada yang ini ya. Dia kalau terus sistem kunci otomatisnya juga kalau udah jalan dia biasanya baru nyekrek. Kalau belum jalan dia nggak nyekrek. Jadi kalau lagi nyuci dalam keadaan kaca nggak ditutup, mesin nyala, nggak usah khawatir walaupun kunci ada di dalam. Tapi ya masa sih kunci kayak gitu, nyuci kayak gitu ya, kecuali lagi pengen, nggak tahu deh aku ya, kan dimatiin umumnya ya kalau nyuci. Nah terus apa lagi, tuh ada tempat tisu marsupilami. Iya, aku ceritain lagi kalau dulu ini pernah engine mountingnya pernah agak hancur karena salah aku. Waktu itu aku make sampai aku gitu, kesalahan aku jeleknya suka nunda-nunda ngisi bensin. Akhirnya bensinnya full habis. Kalau bensin udah full habis itu mesin getar gudak. Nah di situ engine mounting hancur sehancur-hancurnya, sehingga jadi bergetar abis. Dan ini udah cukup hilang getarannya, kayaknya ayahku dengan ngeganti engine mountingnya. Aku nggak aware, nggak kurang ngurusin lagi belakangan, walaupun aku yang berbuat ya, aduh salah. Oke, itu aja dari aku. Aku jual net 80, kalau ada yang mau. Di bawah itu nggak bisa dilepas, sorry, ini masih bagus, masih terawat banget walaupun kilometer udah 170. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.